Sekarang saya sedang duduk di dalam Mitsubishi New Xpander Cross. Mungkin bisa dibilang saya adalah orang pertama yang duduk di mobil ini dan menjadi orang pertama yang mencoba kendaraan ini langsung di jalan raya. Mari kita review apa kelebihan mobil ini. Secara konsep, bentuk dashboard New Xpander Cross totally baru. Dengan desain horizontal accent, mobil ini kelihatan lebih kokoh. Nah, ada beberapa kombinasi warna di dalam dashboard dan juga interior. Warna biru tua berkombinasi dengan aksen silver, aluminium, dan juga karbon, dipadukan dengan bahan material yang berkualitas. Bahan ini kita namakan soft pad. Soft pad biasanya hanya digunakan di mobil-mobil mewah, namun sekarang sudah menjadi kelengkapan New Xpander Cross. Kombinasi warna interior baru memang dikombinasikan dengan beberapa warna, yaitu kulit berwarna biru yang dikombinasikan dengan aluminium accent di bagian door trim. Dan warna berikutnya adalah warna hitam dengan perpaduan aksen karbon. Untuk pemanjaan kita dalam mobil, yang paling seru adalah audio sistemnya udah pakai layar 9 inch. Yang menarik juga di bagian bawah radionya kan ada kisi-kisi AC. Di bagian bawahnya lagi ada control room AC-nya. Kontrol AC-nya ini sekarang fully digital. Ke bawah di depan transmisi itu ada laci, di samping semua laci-laci itu ada USB port, ada 2 USB port ditambah juga power outlet. Kenyamanan di bangku tengah sangat terjamin dengan adanya dual USB charger, yaitu USB port dan juga USB-C port. Dan ketika hanya 2 penumpang di bagian tengah, fitur yang menarik adalah adanya armrest yang dilengkapi dengan cup holder. Kalau melihat desain dari steering yang baru, saya sangat teringat dengan Mitsubishi Lancer Evolution 10 dengan bentuk steering yang serupa. Bentuknya sangat sporty, sangat fungsional dengan semua tombol yang kita butuhkan. Tombol volume untuk audio ada di sebelah kiri, kemudian Bluetooth connection juga di sebelah kiri untuk terkoneksi dengan mobile phone. Kemudian di sebelah kanan ada 3 tombol yang berada di sebelah kanan steering wheels, yaitu tombol bergambar speedometer, cancel, dan juga akselerator. Untuk mengaktifasi cruise control, tinggal memencet tombol di bagian bawah yang bergambar speedometer. Secara otomatis akan ada logo cruise di tengah-tengah multi information display. Kemudian, untuk mengaktifasi ketika kendaraan ini jalan, tinggal memencet 2 tombol ini, tombol yang bisa bermain ke atas dan ke bawah. Ketika kita sedang melaju, kita tinggal pencet tombol ke bagian bawah, dan secara otomatis sistem ini akan mempertahankan kecepatan yang kita maksud. Dan untuk membatalkan sistem cruise control, ada 2 cara. Tinggal pencet tombol cancel atau injak rem. Kita lanjut lagi dengan bagaimana cara mengoperasikan fitur baru ini, terutama electronic parking brake dan juga brake auto hold. Brake auto hold ini fungsinya adalah ketika kita di kemacetan lalu lintas, kan biasanya kita gas rem, gas rem, gas rem. Nah, di sini dia bisa mendeteksi kalau kita lagi di macet atau lagi di suatu tempat yang kita nggak mau bergerak kemana-mana. Pas nginjek gas, dilanjutkan dengan rem. Pas rem berhenti 0 km per jam, pas kita angkat dia akan hold selamanya. Tapi kalau kita sentil dikit gasnya, sensornya akan merilis parking brake dan mobilnya akan jalan. Dengan bentuk roda kemudi yang baru serupa dengan Mitsubishi Lancer Evolution 10, saya merasa New Xpander Cross memiliki kesan yang lebih sporty. Untuk menambah kenyamanan berkendara, ada teknologi paling canggih yang disematkan Mitsubishi di dalam New Xpander Cross, yaitu pemakaian gearbox CVT transmission. Gearbox ini dikenal dengan gearbox yang ramah lingkungan, kemudian minim getaran, dan juga menambah efisiensi bahan bakar. Yang menyenangkan dari berkendara bersama New Xpander Cross adalah kita tahu kalau kita berada dalam mobil yang bisa diandalkan untuk diajak berpetualang. Dengan ground clearance yang tinggi, kemudian steering yang akurat, ditambah juga dengan traction control, jalanan seperti ini di tengah-tengah hutan, buat saya nggak masalah. Di depan juga ada tanjakan yang licin,
sekarang saya berhenti dengan feature Hill Start Assist. Hill Start Assist adalah sebuah feature yang bisa menjamin kita berada di tempat yang kita mau ketika kita berada di tanjakan. Maksudnya mobil tidak mundur selama 3 detik. Ketika kita berada di tanjakan, just be confident. Di tengah tanjakan, injak rem, dan ketika kita mau melaju ke depan, tinggal angkat pedal rem, dan selama 3 detik, mobilnya akan bertahan pada posisinya. Memang terbukti New Xpander Cross bisa kita pakai di 2 alam. Tadi kita baru aja selesai dari jalanan babi-bampi, sekarang kita lanjutkan ke jalanan yang mulus, jalanan yang representatif jalanan Indonesia. Untuk jalanan ibu kota memang seperti ini. Dan saya sendiri ngerasa posisi duduk dari New Xpander Cross ini posisinya mantep ya, dan juga grip dari badannya tuh enak. Kenapa? Karena memang desain dari covernya itu baru dengan stitches, dan juga ada teknologi yang membuat badan kita tuh nyaman. Hari ini terik sekali matahari, tapi bangkunya nggak terasa panas. Basically semuanya kurang lebih sama, dan kalau berasa pengendaliannya yang berbeda. Mobilnya berasa lebih stiff, lebih tinggi rasanya, dan kalau untuk handling, karena dia emang tipenya crossover, saya ngerasa adjustment suspension itu between SUV dan juga MPV. Jadi uniqueness-nya itu dapat di mobil ini. Itu adalah kesimpulan saya dari review Mitsubishi New Xpander Cross. Mobil yang bisa diandalkan, bisa bawa keluarga, bisa bawa barang, bisa menjelajah dengan harga yang affordable. Mobil ini sudah tersedia di dealer-dealer Mitsubishi kesayangan Anda. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau ngajak adventure sama keluarga, Mitsubishi New Xpander Cross adalah pilihan tepat untuk keluarga Anda. Oke? Terima kasih. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.